Sebelumnya saya kenalkan, nama saya Gatot Nurmantio. Gatot itu dulu waktu bapak saya seumur adik-adik sekalian ini sudah ikut berjuang. Kemudian ikut tentara pelajar dan komandannya adalah Jenderal Gatot Subroto. Karena terkesan dengan kepemimpinan Jenderal Gatot Subroto, maka berniat kalau punya anak laki-laki pertama dikasih nama Gatot. Setelah berumur 29 kalau nggak salah, ayah saya baru menikah dan punya anak pertama dikasih nama Gatot. Dan yang kedua, walaupun bapak saya hanya seorang sarjana muda, tapi mungkin tahu beberapa bahasa. Jadi Nurmantio itu dari 3 bahasa, lebih bahkan. Nur itu bahasa Arab, bahasa Sanskerta, yang artinya Men itu bahasa yang artinya Tio itu bahasa mana? Bukan, Cina. Tio itu bahasa Cina, artinya 1 juta ya. Jadi bayangin, Gatot itu cahaya 1 juta laki-laki. Keren ya, keren ya. Tapi yang pertama itu benar, yang kedua itu saya karang-karang saja gitu loh. Kasihan deh kamu, saya tipu. Saya punya anak 3, ya. Yang ini yang saya katakan waktu itu pertama kali ke Jakarta karena dia di Batu Raja. Malam-malam begitu datang sini lihat, papa kok sekarang banyak lampu ya. Jadi yang ada sebagian adik-adik anak saya juga seperti ini. Kemudian dari Batu Raja terbang lagi ke Maroke, sekolah di Maroke, kemudian ke Jayapura. Ini yang kedua, dua-duanya sudah menikah. Ini adalah anak saya yang sudah meninggal, seumur adik-adik, kelas 2 SLTA, berumur 15 tahun, dan Tuhan baik sama saya, ternyata 1 orang diganti dengan 1000 orang di hadapan saya. Makanya saya pada saat sesi terakhir saya ingin memberikan masukan-masukan bekal agar adik-adik sekalian ke depan harus menjadi pemimpin bangsa. Apa? Harus menjadi, harus punya mimpi yang besar, harus punya mimpi yang besar. Tapi sebelumnya supaya tahu sekilas tentang perkembangan dunia, di mana-mana Presiden menyampaikan bahwa sekarang ini terjadi kompetisi global. Mengapa kompetisi global? Karena jumlah penduduk dunia ini sekarang sudah 7 miliar 400 lebih, mau 7,5 miliar. Dan tahun ini akan mencapai 8 miliar pada tahun terakhir nanti penduduk dunia. 8 miliar, bukan uang itu, manusia. Dan berdasarkan teori penelitian, bumi ini hanya mampu menampung untuk orang hidup normal 3-4 miliar. Jadi sekarang sudah 7 miliar, berarti sudah berdesak-desakan. Lalu bertanya, dampaknya apa? Katanya bumi cuma 3-4 miliar kan? Sekarang isinya 7 miliar 478.000. Apa dampaknya? Dampaknya sekarang setiap hari minimal 41.000 lebih anak meninggal dunia. Satu hari 41.000 lebih anak meninggal. Dan 1 tahun 15 juta anak meninggal dunia karena kelaparan, kesehatan, dan gizi buruk. Bayangkan, kalau orang dewasa meninggal memang udah waktunya, tapi anak-anak. Dan manusia perlu makanan dan perlu energi seperti minyak, bensin, solar.
Dan solar itu berdasarkan perhitungan British Petroleum akan habis tahun 43. British bilang tahun 56 habis, tapi British Petroleum juga bilang pada tahun 35 konsumen energi naik 41% karena pertambahan jumlah penduduk. Maka tahun 43 akan habis. Pada saat itu jumlah penduduk sudah 12,3 miliar. Inilah yang menyebabkan lahir sebuah teori, peak oil theory, yang mengatakan minyak sudah mulai turun dan menyebabkan perubahan gratis gaya hidup. Ini perubahannya. Saya tanya adik-adik, ada yang tidak punya HP? Cuma satu orang. Saya pegang HP, jadi saya lihat. Siapa yang punya HP coba? Yang pakai HP ya. Yang tidak punya turun. Yang tidak pakai HP? Cuma satu orang. Ya. Yang punya HP, ada yang sudah punya pacar? Jadi kalau ini tadi Pak Komarudin tadi, ya, yang dia merayu pun kelihatannya suaranya marah. Merayu saja dari suaranya marah, karena dari Sumatera Utara. Kalau ditanya lebih baik tidak memegang istri atau tidak memegang HP, dia bilang lebih baik tidak memegang istri. Sama dengan lainnya juga, karena sangat tergantungan dengan HP. Ya dulu Pak Komarudin, tidak bisa lepas. Bahkan berdasarkan perhitungan seusia kurang lebih berumur 18-20 itu 18 jam. Apalagi sebelah kanan tuh awak media itu mau tidur lihat HP, bangun tidur yang dia lihat HP duluan tuh, bisa lepas. Maka peran sosial media sangat luar biasa. Bahkan pemerintah pun melihat itu dalam mengambil kebijakan. Inilah yang menyebabkan manusia secara tidak langsung dilatih untuk hidup sendiri, untuk biasa bergaul dengan HP, dengan laptop, Android. Tidak perlu bergaul, bahkan bermain pun sekarang sudah tidak dengan manusia. Kejar-kejaran sudah tidak dengan manusia. Iya, Pokemon. Iya, dan Pokemon. Dan lama-lama waktu 3 bulan lalu saya bilang, jangan kaget kalau kamu nanti dapat undangan dari temanmu 10-15 tahun lagi pernikahan, tetapi salah satu pasangannya adalah robot. Ketawa kan? Nggak mungkin kan? Saya dulu kan bilang 10-15 tahun, ternyata salah. Ini buktinya. Lily jatuh cinta sama robot. Nih, wanita Prancis telah bertunangan dengan robot dan minta pemerintah Prancis melegalkan pernikahan dengan robot. Robot lebih care. Sekarang aja kamu kan sudah curhat sama robot kan? Kalau ada PR gitu, buka Google. Iya kan? Lebih banyak bertanya sama guru sama Google? Tanya sama guru takut-takut kalau sama Google enggak kan? Sama juga, lama-lama orang bosan bergaul hanya sama robot. Begitu berangkat kantor, dadah saya berangkat ya, robot langsung matiin lampu, kunci kamar, kunci semuanya, langsung cuci pakaian, bersih semuanya bersih. Yang namanya robot cepet ya kerjanya. Habis itu dia masak, sudah diprogram makanan apa yang disukai. Begitu pulang, surprise, masakannya enak pasti dan sesuai dengan keinginan kita. Begitu diajak ngomong, nyambung semuanya, nyambung. Kamu tanya apanya kan nyambung kan, Google kan? Itu dia. Itu sama juga bisnis. Kita sudah masuk generasi keempat.
Bayangkan, perusahaan taksi terbesar dunia yang punya ribuan taksi, yang mengendalikan ribuan taksi, tidak punya taksi, tidak punya garasi mobil. Uber. Di Jakarta, ribuan ojek. Perusahaan Gojek, dia tidak punya motor Gojek. Taksi Indonesia juga, Grab juga nggak punya dia taksi. Bahkan kamu mau beli apapun juga, paku bisa, gergaji bisa, beli apa aja bisa. Dan yang jualan itu tidak punya toko, Bukalapak, Amazon, belanja online, Alibaba, nggak punya, mau beli apa aja bisa, nggak punya warung. Inilah yang menyebabkan banyak orang, tapi kerjaan semakin sulit karena semua sudah dilakukan dengan sistem robot. Nah, ini perusahaan taksi terbesar nggak punya taksi. Nah, anak-anak itu akan hidup di era ini dan lebih lagi nanti. Jadi kalau kamu tidak menyiapkan dari sekarang, kamu penonton. Maka kamu harus menjadi pemenang. Inilah yang menyebabkan krisis ekonomi. Saya buktikan krisis ekonomi di dunia lewat Indonesia. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia rendah dibanding dengan sekarang, hanya 4,74 tahun 2015. Tapi bayangkan, Indonesia dalam dunia nomor 8 dihitung dari GDP, di atasnya Inggris sama Prancis. Bayangkan krisisnya dunia, luar biasa krisisnya. Dan pasti membuat depresi ekonomi. Krisis ekonomi, depresi ekonomi pasti berbanding sama dengan meningkatnya kejahatan dan konflik. Kita lihat konflik dunia, Libya, Irak, Mesir, Kuwait, Syria, Yaman, Kongo, Sudan, dan Nigeria. Semua yang konflik, yang tulisannya merah itu adalah hasil. Mereka semua penghasil minyak. Gak ada yang tidak penghasil minyak konflik. Yang konflik perang penghasil minyak. Bahkan yang baru Ukraina, Presiden Amerika yang kemarin, tadi malam sudah diganti, Barack Obama pada 1 Agustus 2014 mengatakan, apabila Rusia menyerang Ukraina maka NATO akan berperang. Ternyata Ukraina penghasil 10 juta barel per hari. Kalau dulu konflik karena bahasa, karena ideologi, karena agama, sekarang minimal 70% konflik karena perebutan energi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan hancurnya juga tatanan hidup masyarakat dan menyebabkan persaingan atau kompetisi global. Mengapa kompetisi global? Karena pada tahun 43 nanti jumlah penduduk 12,3 miliar yang tinggal di luar ekuator. Mengapa ekuator? Karena di ekuator minyak itu tidak bisa karena minyak itu kan dari fosil. Fosil perlu jutaan tahun untuk menjadi fosil. Maka hanya bisa digantikan. Sekarang digantikan dengan apa? Ada panas bumi kan gitu, tenaga air, arus laut, matahari, tetapi umumnya sekarang dengan tumbuhan. Begitu tumbuh-tumbuhan, maka ekuator menjadi sangat penting. Kenapa penting? Karena di ekuator bercocok tanam bisa sepanjang tahun, mempunyai vegetasi sepanjang tahun. Contohnya, pohon akasia untuk bahan kertas. Kalau di Indonesia 6 tahun sudah panen bisa, tetapi di Eropa perlu 12 tahun baru bisa dipanen, dan kualitasnya masih bagus di Indonesia yang 6 tahun.
Karena di Eropa pada saat musim salju tumbuh-tumbuhan tidur, semua daunnya rontok, perlu proses lagi bangun, bersemi, muncul daunnya di 12 tahun 2 kali lipat. Maka di ekuator semuanya sangat penting, makanan di situ, energi juga di ekuator. Dan di ekuator ada 3 kelompok negara, ada ASEAN, Afrika Tengah, dan Amerika Latin. Ya, ASEAN yang paling besar Indonesia. Makanya pada saat energi habis, orang mencari makanan, mencari air, mencari energi di ekuator, dan itu menjadi perebutan semuanya, yaitu energi, pangan, dan air. Dan itulah sebenarnya sekarang negara kita sedang diintip, sedang diincer, kalau bisa direbut, karena negara kita menjadi harapan hidup dari negara-negara yang krisis pangan dan air. Dan itu yang mengalami siapa? Angkat tangan yang mengalami nanti. Ya, anak-anak sekalian. Apakah bangsa ini masih ada? Apa Anda menjadi warga negara atau menjadi buruh negara? Ini pentingnya. Semua memperebutkan Indonesia karena semua perlu energi, pangan, dan air. Dan itu tidak lama lagi. Dan sekarang sudah mulai diimpit. Ada apa seperti itu? Karena Indonesia luar biasa. Indonesia adalah negara terbesar di ekuator dan pantainya terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada, walaupun garam masih impor. Dan luasnya 5,4 juta dan kaya sumber daya mineral dan pangan.